Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo Wibisono. Saya dari kelas PPSIA semester 5 Universitas Pekalongan. NPM saya 0818013761. Baik, kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana model pembelajaran inovatif. Yang saya pilih menggunakan metode discovery learning atau pembelajaran yang aktif di dalam kelas. Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pembelajaran inovatif dan discovery learning. Pembelajaran inovatif adalah suatu pembelajaran proses yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umum yang dilakukan oleh guru konvensional. Pembelajaran konvensional akan membuat peserta didik kurang tertarik dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang terkait atau yang berakibat pada rendahnya hasil belajar siswa serta tidak bermakna pengetahuan yang diperoleh oleh siswa. Kemudian pembelajaran inovatif lebih mengarah pada pembelajaran yang bersifat pada siswa. Proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk siswa agar belajar. Metode pembelajaran ini, discovery learning atau penemuan, adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melakukan atau tidak melalui pemberitahuan, sehingga sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Dalam pembelajaran discovery, kegiatan atau pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat desain atau dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan, dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip. Sementara itu, tujuan dari discovery learning berdasarkan menurut Husnan 2014. Yang pertama, satu, agar siswa bisa independen atau inovatif. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut ya. Yang pertama, ketika beraktivitas penemuan berlangsung, peserta didik akan berperan aktif di dalam pembelajaran sehingga peserta didik bisa menghargai usaha penemuan pengetahuan yang dilaksanakan. Yang kemudian yang selanjutnya, dengan pembelajaran discovery learning ini, peserta didik dapat bisa mengembangkan proses berpikir induktif di mana mereka bisa melakukan penjelasan secara abstrak dan konkret sehingga dalam menemukan solusi jadi lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik akan bisa mengembangkan atau meningkatkan rencana tanya jawab yang lebih terarah dan terstruktur, dan tanya jawab bisa menjadi sumber data dan informasi yang efektif dalam aktivitas discovery learning. Kemudian yang terakhir, pembelajaran penemuan atau discovery learning bisa menolong peserta didik dalam melatih kerjasama antar mereka. Peserta didik bisa saling berbagi data, mengungkapkan pendapat dan gagasan. Kemudian apa itu langkah-langkah pembelajaran di discovery learning? Saya akan menjelaskan segelintirnya saja. Yang pertama, identifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian konsep, dan generalisasi pengetahuan. Yang ketiga, seleksi bahan, problema atau tugas-tugas. Yang keempat, membantu dan memperjelas tugas atau problema yang dihadapi siswa serta peranan masing-masing di dalam siswa. Yang kelima, mempersiapkan kelas dan alat-alat yang diperlukan. Yang keenam, mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan. Yang ketujuh, memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan. Yang ke-8, membantu siswa dengan informasi atau data jika diperlukan oleh siswa.
Yang kesembilan, memimpin analisis sendiri atau self analysis dengan pertanyaan yang mengarahkan dan mengidentifikasi masalah. Yang ke-10, merangsang terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa. Dan yang terakhir, yang 11, membantu siswa merumuskan prinsip generalisasi hasil penemuannya. Adapun keunggulan daripada discovery learning menurut Su Herman. Yang pertama, siswa aktif dalam kegiatan belajar sebab ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Yang kedua, siswa memahami benar bahan pelajaran sebab mengalami sendiri proses menemukannya. Sesuatu yang diperoleh dengan cara ini lebih lama diingat. Ketiga, menemukan sendiri menimbulkan rasa puas, kepuasan batin, mendorong ingin melakukan lagi sehingga minat belajarnya terus meningkat. Kemudian siswa memperoleh pengetahuan dengan metode penemuan akan lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. Kemudian adapun kekurangan daripada discovery learning ini antara lain, yang pertama, metode ini menimbulkan asumsi bahwa kesiapan pikiran untuk belajar bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir untuk mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis maupun lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Yang selanjutnya, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori dan memecahkan masalah lainnya. Kemudian harapan-harapan yang terkandung di dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Kemudian yang terakhir, pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan pengembangan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Dan itulah yang saya bisa menjelaskan tentang apa itu discovery learning. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf segala atas kekurangan dan kelemahan saya dalam menjelaskan kali ini. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.